Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seatun Nasiro dengan NIM 2403044108, mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2024. Dalam video kali ini saya akan memenuhi tugas UAS dari Bapak Iqbal Ahmad SCMM dengan mata kuliah pengantar manajemen. Dalam video ini saya akan menjelaskan resume materi pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang studi kasus. Baik, saya akan menjelaskan resume materi yang ke-9 tentang kemampuan antar pribadi. Kemampuan antar pribadi adalah kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dan efektif dengan orang lain. Ini termasuk kemampuan untuk berkomunikasi, mendengarkan, memahami orang lain, dan bekerja sama. Peran kemampuan antar pribadi dalam manajemen organisasi yang pertama meningkatkan hubungan kerja yang harmonis dan produktif antar anggota tim. Mendukung manajemen perubahan dengan mengurangi resistensi dan meningkatkan komitmen. Memfasilitasi komunikasi yang efektif antara manajemen dan staf, mengurangi konflik serta meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Membantu manajer dalam membangun kepemimpinan dan pengarahan kinerja operasional. Tujuan kemampuan antar pribadi yang pertama membangun hubungan yang positif, yang kedua meningkatkan kerjasama, yang ketiga menyelesaikan konflik, yang keempat meningkatkan komunikasi, yang kelima meningkatkan empati, yang keenam menunjang kepemimpinan dan pengaruh sosial. Manfaat kemampuan antara pribadi yang pertama dunia kerja, membangun jaringan dan tim yang solid, pendidikan, kerja kelompok yang efektif, kehidupan sosial, hubungan sehat dan harmonis. Inovasi dan perubahan organisasi. Inovasi adalah proses menciptakan atau mengimplementasikan ide baru, metode produk, atau layanan yang diberikan nilai tambahan bagi organisasi. Faktor yang mempengaruhi perubahan organisasi. Faktor eksternal. Yang pertama, perkembangan teknologi. Yang kedua, persaingan bisnis yang ketat. Yang ketiga, tren sosial dan demografi. Yang keempat, perubahan kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir, kejutan ekonomi, misalnya krisis ekonomi. Faktor internal. Yang pertama, sumber daya manusia, misalnya kurangnya dukungan karyawan. Yang kedua, struktur organisasi. Yang ketiga, budaya organisasi. Dan yang keempat, kebijakan organisasi. Yang kelima, kebutuhan akan peningkatan kinerja. Yang keenam, kualitas kepemimpinan. Hubungan antara inovasi dan perubahan organisasi. Inovasi dan perubahan organisasi saling terkait dan saling mendukung. Inovasi mendorong perubahan dalam struktur, proses, dan budaya organisasi, sementara perubahan organisasi menciptakan lingkungan yang memungkinkan inovasi berkembang. Tanpa inovasi, organisasi menjadi statis tanpa perubahan. Inovasi sulit diimplementasikan. Inovasi mendorong perubahan. Implementasi ide baru menuntut penyesuaian organisasi. Manajemen pemasaran, keuangan, SDM, dan operasi. Manajemen pemasaran adalah proses merencanakan dan menjalankan kegiatan pemasaran untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mencapai keuntungan perusahaan. Fokus utamanya adalah pelanggan dan nilai produk. Tujuan manajemen pemasaran yang pertama itu membangun merek atau brand yang kuat, menjangkau pasar sasaran, menciptakan dan mempertahankan hubungan pelanggan. Fungsi manajemen pemasaran yang pertama itu segmentasi dan targeting, strategi produk dan harga, promosi dan distribusi layanan pelanggan. Manajemen keuangan adalah kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengawasi penggunaan dana organisasi untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan keuangan. Tujuannya memaksimalkan keuntungan perusahaan, menjaga likuiditas atau ketersediaan dana, mengelola risiko keuangan, mengendalikan biaya operasional. Manajemen SDM adalah proses mengelola tenaga kerja organisasi agar dapat bekerja secara maksimal dan sejahtera dalam lingkungan kerja yang produktif. Tujuannya itu mendapatkan dan mempertahankan karyawan berkualitas, meningkatkan motivasi dan produktivitas, mengembangkan keterampilan karyawan, dan menciptakan budaya kerja yang sehat. Manajemen operasional adalah proses merancang, mengelola, dan mengawasi sistem produksi serta layanan dalam sebuah organisasi agar dapat berjalan secara efisien dan efektif. Tujuannya meningkatkan efisiensi produk, menjaga kualitas produk, mengurangi pemborosan, menjamin kelancaran
proses bisnis. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang dalam mencapai tujuan. Peran motivasi dalam pengantar manajemen. Yang pertama itu meningkatkan kinerja dan produktivitas. Yang kedua, menumbuhkan rasa memiliki terhadap tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan kolaboratif. Motivasi adalah inti dari manajemen yang efektif. Pemimpin yang hebat dimulai dari pribadi yang termotivasi. Mari kelola semangat kita sebagai kita mengelola organisasi, penuh arah dan tujuan. Wirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai dengan mengambil risiko untuk mencapai tujuan. Pentingnya kewirausahaan dalam ekonomi yaitu kewirausahaan berkontribusi dalam pencipta lapangan kerja, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Dinamika kelompok adalah proses interaksi antara anggota dalam suatu kelompok yang mempengaruhi perilaku, tujuan, dan hasil kerja kelompok tersebut. Kerjasama tim adalah kemampuan sekelompok orang untuk bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bersama. Manfaat dinamika kelompok dan kerjasama tim: yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, mendorong kreativitas. Yang ketiga, membentuk rasa memiliki. Yang keempat, menyelesaikan masalah secara kolaboratif. Dan yang terakhir itu membangun budaya kerja positif. Manajemen risiko teknologi informasi atau TI adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif dari risiko TI terhadap pencapaian tujuan bisnis. Pentingnya teknologi informasi dan manajemen risiko: yang pertama itu perlindungan aset, yang kedua keberlangsungan bisnis, yang ketiga kepatuhan regulasi, dan yang keempat itu efisiensi biaya. Teknologi informasi dan manajemen risiko merupakan elemen penting dalam menjaga keberlanjutan dan keamanan bisnis di era digital. Dengan menerapkan proses manajemen risiko yang komprehensif, perubahan dapat mengidentifikasi dan mengatasi risiko potensial, melindungi aset mereka, dan mencapai tujuan bisnis mereka dengan lebih efektif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari studi kasus. Yang pertama, berdasarkan teori Maslow, pada level kebutuhan apa masalah Bapak Didu terjadi? Menurut teori hierarki kebutuhan Maslow, masalah Bapak Didu terjadi pada dua level atas. Yang pertama, external atau kebutuhan penghargaan. Bapak Didu merasa tidak dihargai atas kerja keras dan kontribusinya. Kebutuhan aktualisasi diri, tidak ada peluang promosi dan perkembangan karir membuat Bapak Didu merasa tidak bisa berkembang maksimal. Artinya, kebutuhan fisiologi, keamanan, dan sosial sudah terpenuhi, tapi kebutuhan akan penghargaan dan aktualisasi diri tidak terpenuhi, menyebabkan demotivasi. Yang kedua, bagaimana teori dua faktor Hertzberg menjelaskan kondisi ini? Teori dua faktor Hertzberg membagi faktor kerja menjadi faktor motivasi atau intrinsik seperti pencapaian, pengakuan, tanggung jawab, dan perkembangan. Faktor higienis atau ekstrinsik seperti gaji, kondisi kerja, dan hubungan dengan atasan. Dalam kasus Bapak Didu, motivasi tidak terpenuhi, tidak ada penghargaan, tidak ada promosi, dan kurangnya pengakuan. Faktor higienis memburuk, gaji stagnan, beban kerja meningkat tanpa kompensasi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan dan hilangnya motivasi kerja. Yang ketiga, langkah apa yang harus dilakukan oleh manajer untuk memotivasi kembali Bapak Didu? Langkah-langkah untuk memotivasi kembali Bapak Didu: yang pertama itu kita bisa melakukan evaluasi dan apresiasi kerja. Berikan pengakuan secara langsung terhadap kontribusinya. Tinjau kembali kompensasi, pertimbangkan kenaikan gaji atau bonus sesuai beban kerja. Beri peluang pengembangan, tawarkan pelatihan atau tugas menantang untuk meningkatkan keterlibatan. Libatkan dalam pengambilan keputusan agar merasa dihargai dan memiliki tanggung jawab lebih. Bangun komunikasi terbuka, beri umpan balik rutin, dan ajak diskusi tentang rencana pengembangan karirnya. Yang keempat, jika Anda adalah manajer SDM, apa strategi jangka pendek dan jangka panjang yang bisa diterapkan? Strategi jangka pendek itu melakukan one-on-one meeting untuk mendengarkan keluhan atau memberi pengakuan.
memberikan insentif non-finansial, misalnya fleksibilitas kerja atau penghargaan simbolis, menganalisis kembali beban kerja, dan membagi tanggung jawab secara adil. Untuk strategi jangka panjangnya itu, kita bisa membangun sistem penilaian dan penghargaan kinerja yang transparan, menyusun jalur karir dan promosi yang jelas, meningkatkan pelatihan dan pengembangan SDM, menciptakan budaya kerja yang berbasis penghargaan dan umpan balik berkelanjutan. Yang terakhir, pertanyaan terakhir, bagaimana penggunaan teori expectancy Fromm dapat membantu menyelesaikan masalah ini? Teori harapan Fromm menyatakan bahwa motivasi ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama, ekspektasi atau harapan, keyakinan bahwa usaha akan menghasilkan kinerja yang baik. Instrumentality atau keterkaitan, keyakinan bahwa kinerja baik akan menghasilkan reward. Valence atau nilai, seberapa penting reward tersebut bagi individu. Dalam kasus Bapak Dido, ekspektasi melemah, ia merasa usaha tidak menghasilkan pengakuan. Instrumentality hilang, tidak ada hubungan antara kinerja tinggi dan promosi atau gaji. Valence negatif, reward yang diberikan tidak lagi bermakna atau gaji stagnan, tidak ada tantangan baru. Solusinya, bisa melakukan tumbuhkan kembali kepercayaan bahwa usaha yang dihargai, perbaiki sistem feedback dan penghargaan, penjelasan hubungan antara kinerja dan reward, sesuaikan reward dengan nilai yang dianggap penting oleh karyawan seperti promosi, pengakuan, dan pengembangan diri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.